Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini saya bertemu dengan saudara lama saya yang sudah tidak ketemu, Om Sigit. Om Sigit ini tinggal di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Gimana Om kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Sini teman-teman, Om Sigit ini sejak muda ini terbiasa bekerja di sebuah perusahaan, pindah-pindah di suatu lokasi ke lokasi yang lain. Gimana Om? Pengalaman yang menurut kami semua ini agak di luar nalar. Ada sih ya, banyak. Setiap kali pindah tempat itu pasti ada kejadian yang kadang di luar nalar lah gitu. Jadi sebenarnya juga untuk pengalaman pribadi aja ini. Pas di pabrik pun juga seperti itu. Jadi Pabrik ini pabrik apa? itu ekspor. Jadi dulunya kan saya nggak di aluminium, tapi saya kan di bagian ukir. Oh, seni ukir itu ya? Iya. Kayu gitu? Kayu. Betul, kayu. Ada juga kejadian yang ini. Kebetulan kan dapat memo lembur kan, biasa. Lembur. Ya, harus menyelesaikan pekerjaan lah untuk ngejar pengiriman. Iya. Pas itu kejadian kan mau maghrib lah. Biasanya kalau mau maghrib kan satu len atau teman-teman yang lain kan pada keluar ada yang maghriban ya, ada yang maghriban, ada istirahat, ada yang makan lah itu. Di situ saya merasakan di situ masih ada temen lah, masih ada yang kerja di situ gitu loh. Ya tanpa sadar saya juga masih kerja sih. Karena kalau ngukir sendiri kan ndak bisa sambil lihat ke sana kemari kan. Jadi mungkin kan tetap gini fokus, karena yang diukir rumit juga kan kalau di pabrik. Terus sebetulnya dari rumah ditelepon lah. Tapi nggak tahu sih kenapa HP saya juga nggak bunyi gitu. Saya masih kerjakan kerjaan saya. Biasanya ada 2 satpam yang godain gitu. Kalau pas lagi lembur lah, apalah itu godain. Terus di belakang saya ada yang bilang, ya tak kira kan juga satpam itu ya. Itu tadi. Katanya saya disuruh pulang, anak saya kan panas gitu. Kenapa nggak pulang? Nah, saya jawab aja, saya kan dapat memo harus selesai, harus lembur gitu. Terus nggak sengaja saya lihat sambil mahat saya lihat ini, wah sepatu. Saya lihat sepatu, PDL berarti kan satpam. Satpam. Iya, jadi saya nggak usah gangguin orang kerja lah, biar cepat selesai. Tapi yang saya kira satpam itu bilang, anak kamu itu panas, kamu pulang aja, nggak usah lembur gitu. Berarti yang tadi Om Sigit bilang anakmu panas, itu berarti satpam tadi yang yang tak kira satpam tadi. Ya? Jadi sampai dia bilang HP-nya kan tadi di telepon nggak dengar kali itu. Jadi ya akhirnya kan saya liatin, masih di situ di belakang saya, masih. Kok nggak pergi-pergi? Biasanya kan kalau satpam godain sebentar, habis itu pergi gitu loh. Itu kok nggak pergi? Gitu. Saya liatin lagi, masih dia di situ. Terus kok ada bau aneh gitu. Kayak iya, pakaian yang lama dalam almari ndak pernah dipakai itu loh. Oh, Apa itu? Apa kayak gimana itulah itu. Nah itu. Terus agak curiga
agak curiga. Ya namanya manusia kan kerasa ya. Kayak Ada yang lain gitu, merinding ya ya. merinding lah itu, merinding. Akhirnya saya berani diri kan oleh itu tentara Belanda. Kan dulu itu pabrik Panili itu kan peninggalan Belanda itu. Jadi dulu itu base campnya Belanda. Banyak yang meninggal di situ juga. Kan ada makamnya juga. Di situ ada makam. Ada makamnya siapa itu, jenderal siapa itu ada itu. Nah kebetulan pas saya tengok ya itu, tengok bener ini pakai itu loh yang selempang itu. Nah, seragamnya masih krem kayak krem itu loh. Nah itu wes ini udah ini wah. Maksudnya dia yo maaf bule. Iya bule, tinggi bule, memang bule dia. Makanya langsung aja saya ih nih masih ini masih merinding. Akhirnya alat-alat saya tidak saya masukin ke almari, tidak saya apa-apain, Tinggal gitu sih. oh lo masukin itu aja di bawah itu almari, langsung cabut, tidak ganti pakaian saya tinggal. Setelah jenengan kabur, jenengan pulang ke rumah atau? Saya pulang ke rumah, ambil motor. Itu si anak jenengan betul sakit. Betul sakit. Berarti Jadi tentara ini tadi mungkin mengingatkan ya mungkin ngingetin kenapa masih lembur anakmu kan ini panas. Ya akhirnya sampai di rumah, saya sampai rumah, masuk rumah ketemu istri, ya bilang ayah gimana sih, ditelepon tidak diangkat. Ini termasuk Itu. astral yang menurut saya agak baik ya. Iya. Mengingatkan gitu. Ya, jadi kan nggak semua yang kita pandang kayak gitu kan menakutkan atau jahat gitu ya. Di pabrik ada lagi cerita yang lain mungkin? Ada, tapi itu kan semua dipindah. Ada PH kanan lah, itu kan cabang tempat dia kerja dulu itu, di cabang. Itu dipindah di pusat. Ya masih di wilayah Klaten juga. Itu. Terus di situ saya baru kerja berapa minggu, udah dikasih sodorin itu lagi lemburan karena ukiran pas itu banyak sekali itu lagi rame-ramenya ya. Rame-ramenya. Nah, tuntutannya ya pokoknya harus selesai, malam itu harus selesai gitu loh. Nah, pas kebetulan mau maghrib juga itu kejadian. Maaf saya potong. Itu kalau lembur itu jadian sendirian atau ada temennya banyak gitu? Maaf gini, di pabrik saya kan bukan sombong ya ini. Jadi ukiran saya kan lain dari teman-teman. Terus saya sendiri kan kalau di pabrik PRD juga, sampel, kadang bikin sampel gitu. Sendiri di tempat sendiri. Ada ruangan sendiri. Ada ruangan sendiri. Walaupun kalau siang kita tetap di land kerjanya. Nah pas itu teman-teman pada ngomong keluar nggak, makan nggak, nitip. Yang mau maghrib tadi. Ya nitip lah, saya nitip. Terus saya ke kamar mandi, cuci tangan. Oke, kembali dari kamar mandi. Gitu. Saya mau lari itu, betul, mau lari. Karena apa? Itu apa itu saya itu? Itu apa? Semacam gimbal lah, rambut gimbal. Ya, jadi rambut gimbal banyak gini. Itu berjalan itu. Ini rambut kenapa jalan gitu loh? Padahal itu satu arah ke tempat saya buat nyelesain kerjaan itu. Saya mau lari kemana? Sedangkan kerjaan saya kan harus selesai. Jadi dia jalan kayak di keramik gitu jalannya? Iya, itu kan model di pabrik kan sekarang kan bukan keramik, tapi dak terus dikasih triplek
tebal Oh, itu. iya, iya. Nah, Geng. jadi kelihatan banget kan. Mm-mm. Terus mau lari kemana, teman-teman pada nggak ada di situ. Itu deketin jenengan atau? Enggak. Jadi saya keluar dari kamar mandi, saya lihat ke jalan, itu saya lihat itu. Mau lari kemana? Saya sana gelap. Yang terang kan cuman buat kerja doang. Mm-mm. Itu. Ya mau ndak mau sih ngikutin itu kan. Kan satu arah. Man. Mau ndak mau, ya udahlah. Oke. Jalannya kan sama. Lewatnya di depan tempat saya kerja. Jadi saya masih liatin terus sampai rambut itu menghilang di kegelapan di bagian sending. Di sini juga ini. Takut sih ada, tapi kalau Takut saya lembur ini kan gitu ya. saya harus lembur. Saya punya apa ya? Punya patokan ini. Asalkan saya nggak bikin masalah dengan mereka kan, mereka juga nggak bikin masalah dengan saya. Dengan Gitu. kita ya. Ya akhirnya saya cuman salam aja lah, salam ya. Saya di sini cuman kerja lah. Gitu. Selama ini tadi rambut jalan itu lama durasinya? Lama lah, perjalanannya kan lama dari Jadi kamar mandi. Enggak, gitu Enggak, pelan gitu. pelan. Makanya yang saya takutkan itu, gitu loh. Kenapa harus saya gitu loh? Saya terus gitu loh. Kadang kan berontak juga. Yang lain lah gitu. Kadang Enggak ini loh. Maksudnya body wujudnya enggak yang lain. enggak ada. Jadi pokoknya ini kalau orang lah, kalau orang itu orang. Gini bentuknya rambutnya. Jadi itu jalan itu. Kayak nyapu itu. Lantai. Kayak nyapu lantai. Tapi setelah ini rambut ini tadi pergi entah Iya. kemana, jadi terusin kerjaan ini. Iyalah. Kan jam 2 itu harus selesai semua. Padahal posisi itu maghrib. Nah, bos itu maghrib. Saya juga kebingungan. Ya gimana ini? Tetaplah. Karena udah dari pabrik juga udah percaya kan. Saya kerjakan lagi. Walaupun kan masih manusia, jadi yo was-was lah. Cemas Masih, itu pasti. iya, kadang Sambil ngeliatin. liatin. Takutnya wah gitu. Kadang kan seperti itu. Nah, akhirnya oke lah, saya kerjakan. Padahal itu deadline jam 2 Jam 2 harus selesai. harus selesai. Tapi secara logika hitungan kerjaan itu harusnya Mungkin nyampe enggak? nggak nyampe saya. Terus terang nggak nyampe. Nggak Karena ukirannya sendiri apa ya? Jelimet atau Jelimet lah. Gambarnya kan rumit walaupun itu kursi. Jadi ya mau ndak mau ya tetap saya kerjakan lah. Karena kalau nggak selesai pengiriman kan gagal gitu loh. Jadi ya tanggung jawab lah. Oke. Ya dengan yakin aja lah, makanya dengan yakin. Oke, saya kerjakan. Sudah dapat separuh. Saya kerjakan sudah separuh. Sampai jam berapa Itu udah jam 11:15 lah, separuh. 12 1. Mepet sekali. Nah itu, wah, berarti saya mau ndak mau tidur di pabrik. Walaupun deadline-nya jam 2 itu kan masih bisa. Kadang kan pengiriman kan masih besok siang lah. Iya. Saya masih bisa kejar lah semalam lah, ndak tidur sekalian ya gitu. Yang bikin saya ndak habis pikir lah. Saya kecapean, terus terang kecapean. Akhirnya saya istirahat, rokokan. Jam 11 tadi ya. Nah, jam 11 tadi rokokan, bikin kopi. Wah, biar awet lah. Gitu. Oke. Habis itu saya balik, Mas. Kursi saya balik. Itu udah tataan. Inilah Langsung ya, siapa ini ya ini. Padahal
waktu saya mahat, yang saya pahat itu ada yang cuil lah. Cuil ya? Iya, cuil. Jadi terus saya kasih Alteco, saya benahi. Yang sebaliknya itu, yang sudah jadi itu, Mas, itu juga sama katanya. Ada cuilnya juga? cuilnya juga. Innalillah. Makanya ini juga saya. Masya Allah. Itu makanya saya, wah, ya Allah, ini siapa? Cuman terus dalam pikiran saya kan, jangan saya ngomong tadi, dia tahu. Dia tahu gitu. ya, kalau memang ini waktunya waktunya nggak selesai. Akhirnya kursi udah belakang sudah, samping kiri sudah, samping kanan sudah ada yang itu, tinggal depan. Jadi memang berarti yang susah ini yang samping ini tadi? iya, yang paling lama, ya? iya, yang paling banyak kan samping itu, di tanganan itu sampai ke ininya, kesandaran kan harus sambung ukirannya itu. Ini yang jadi heran yaitu kenapa sampai ke cuil kecil saja sama persis itu yang sampai sekarang aja ndak ini. Jadi sama, pahatannya sama, di tanganan itu ada cuil, terus dikasih Alteco itu juga cuil kan. Luar biasa. Mungkin teman-teman kalau mengalami hal ini, saya diceritain sama Om Sigit saja, badan saya merinding semua ini. Berarti jenengan itu selesai semua sampai ke bagian tempat duduk yang belakang itu tadi sekitar jam berapa? Jam 12 saya pulang, teman-teman pada ngamuk. Oh iya. Jadi kan saya di situ bukan tukang ukir yang sudah tua, yang sudah prof ya, yang ngerjakan cepat lah. Cuman saya menangnya detail, sama halusnya aja. Jadi mereka tanya, loh, Om Git, mau kemana? Mau pulang? Ngoyoworo yuk. Kita yang ngerjakan lebih dulu aja belum selesai kok. Saya tidak berani cerita, gitu. Akhirnya yang penting udah selesai. Lalu terus kerjaanmu itu kamu ngapain gitu? Ya dipahat, saya kan bilang gitu. Akhirnya kan saya mampir sebentar, saya bilang saya tak pulang duluan Pak, udah malam, jam 12 lah. Heran ya teman-teman ya? Heran. Akhirnya kan paginya juga ditanya. Ditanya juga? Ditanya sebetulnya ada apa, mereka juga curiga sih, karena mereka kan lebih dulu di situ lah gitu. Dengan kehadiran tadi mungkin ya. Iya. Tapi setelah kejadian jenengan ditemuin rambut yang gimbal jalan tadi, setelah itu tidak ada lagi kejadian yang lain? Masih ada sih, karena ada yang meninggal di situ juga. Itu nungguin saya juga loh, perempuan ada. Jadi meninggalnya pakai baju kembang-kembang, dia nungguin saya di belakang saya. Saya masih maaf bentar. Orangnya cantik sih, itu pacarnya teman saya, satu len sama saya, itu meninggal di situ. Makanya dia kan beberapa kali kan sender di pintu gitu loh. Kan baunya kan wangi, kadang saya kan cuma curiga lah, saya lihat ke belakang, ngapain Mbak, saya cuma gitu aja. Kalau sama hal yang semacam itu kan ndak menakutkan gitu lah. Ngapain Mbak, gitu. nggak pergi juga, ngapain Mbak, ya udah kalau mau nemenin saya cuma gitu. Setelah berkali-kali ketemu itu, teman saya tanya, kalau lembur di sini sendirian Pak, pernah nggak ketemu sama ini? Dikasih fotonya lagi. Nah saya terus, iya Mas, lah emang kenapa? Itu pacar saya meninggal di sini.